Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifkiatul Komariah dari kelas A3 dengan NIM 221 Di sini saya akan membahas tentang 4 tokoh pemikiran muslim di Indonesia, yaitu diantaranya ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini lahir dengan nama Muhammad Hashim. Beliau ini adalah seorang ulama terkenal di Indonesia. Kemudian nama Asy'ari ini merupakan nisbat dari nama ayahnya yang berasal dari Demak, yaitu Kiai Haji Asy'ari. Ayahnya ini seorang pendiri pengasuh pondok pesantren terkemuka, yaitu Pondok Pesantren Keras di Jombang. Dari ayahnya inilah Kiai Haji Hashim masih mempunyai silsilah garis keturunan dengan Sultan Pajang atau Jaka Tingkir, yang merupakan penguasa kerajaan Islam Demak, yang tak lain adalah putra penguasa Brawijaya ke-6, yaitu penguasa kerajaan Majapahit pada abad ke-16 Masehi. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini lahir pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi dan beliau wafat di Tebu Ireng, Jombang pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi. Kemudian, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan dunia pesantren melalui garis keturunannya. Beliau ini dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Asy'ari. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari ini tumbuh menjadi seorang ulama yang sepenuhnya terikat dengan dunia pesantren. Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, yang dikenal sebagai salah satu pesantren terbesar dan paling berpengaruh di Kabupaten Jombang dan Jawa Timur, secara khusus merupakan hasil dari pendirian Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sampai saat ini, pesantren tersebut ini tetap eksis dengan ribuan santri yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian pengembaraan intelektual Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebagai individu yang tumbuh di lingkungan pesantren, Kiai Haji Hashim Asy'ari secara alami mendapatkan pendidikan agama yang luas. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa sebelum mencapai usia 6 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini diasuh dan mendapatkan pendidikan dari kakeknya, yaitu Kiai Utsman. Pada tahun 1876 Masehi, bersama orang tuanya, ia pindah ke Desa Keras di selatan Jombang. Di sana Kiai Haji Hashim Asy'ari mendapatkan pendidikan yang komprehensif dari ayahnya, terutama dalam bidang dasar-dasar pendidikan Islam, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Bahkan dengan kecerdasannya, beliau ini sudah menguasai kitab-kitab sebelum diajarkan oleh gurunya. Beliau juga memiliki pemahaman yang kuat dalam bahasa Arab, sehingga pada usia 12 tahun ia dipercaya untuk membantu santri lain dalam belajar. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga terkenal sebagai pengembara yang gemar mencari ilmu. Ketika berusia 15 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sering mengunjungi beberapa pesantren di Jawa Timur. Namun rasa keingintahuan yang tak terpuaskan mendorong Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk terus melanjutkan perjalanan. Bahkan beliau ini melintasi lautan untuk sampai ke Pulau Madura, khususnya di Bangkalan. Beliau ini di sana bertemu dengan seorang ulama bernama Kiai Haji Abdullah Khalil. Motivasi Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam mengunjungi berbagai pesantren adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai disiplin ilmu. Setiap pesantren memiliki keunikan dan spesialisasi pelajaran yang diajarkan, sehingga ia berusaha menyerap ilmu dari berbagai sumber tersebut. Sesudah menimba ilmu di berbagai pondok pesantren di Jawa dan Madura, kemudian pada tahun 1892 Kiai Haji Hashim Asy'ari ini memutuskan untuk melaksanakan haji ke Mekah dan pada saat yang sama melanjutkan perjalanan percarian akan ilmu. Namun di Mekah, ia dihadapkan pada ujian yang amat berat ketika istri dan anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Meskipun dalam keadaan duka yang amat mendalam, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini tidak menyerah dan terus berusaha untuk memperoleh ilmu. Untuk menghibur hatinya, beliau ini sering mengunjungi tempat-tempat suci di Mekah dan melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Diperkirakan beliau ini menghabiskan waktu sekitar 6 tahun di Mekah dalam proses belajar dan mengasah ilmu. Kemudian selama berada di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini belajar banyak dari beberapa guru atau syekh asal Indonesia yang telah lama mengajar di sana. Beberapa di antara guru-gurunya tersebut adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Dari beliau semua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memperoleh ilmu dan pembelajaran yang berharga dalam memperdalami pengetahuan agama. Pada tahun 1899 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendirikan pesantren Tebu Ireng setelah kembali dari perjalanan mencari ilmu di berbagai lembaga pendidikan terkemuka dan di Mekah. Pesantren ini didirikan dengan tujuan untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh olehnya. Pada tahun 1900 Masehi, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini kembali ke kampung halamannya dan mendirikan pengajian keagamaan yang dengan cepat mendapatkan reputasi di wilayah Pulau Jawa. Pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendirikan NU atau Nahdlatul Ulama dengan dukungan dari para tokoh Islam tradisional. Organisasi ini kemudian berkembang pesat dengan anggota yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun semakin besar seiring dengan perkembangan pengikut dan anggota Nahdlatul Ulama, serta dukungan dari para ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai pendiri Partai NU pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menjabat sebagai Rais Am atau Ketua Umum dari saat didirikan hingga tahun 1947. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah menjadi Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah Jawa dan Madura pada masa pendudukan Jepang. Kemudian pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran dalam bidang pendidikan. Selain mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim ini menerapkan lembaga pendidikan yang dengan menggunakan pendekatan dan metode yang bersifat tradisional. Pada perkembangannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini banyak mengadopsi pendekatan pendidikan Islam klasik, meliputi segala aspek normatif, etika dalam proses pembelajaran, serta tradisi belajar dan mengajar. Pandangan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa aspek-aspek tersebut telah membawa umat Islam pada kejayaannya di masa lalu. Kemudian pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam hal ini tercermin pada salah satu karyanya, yaitu Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Dalam karya ini terlihat pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap tradisi pendidikan Islam klasik dan pemikiran ulama terkemuka periode klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Az-Zarnuji. Kemudian pemikiran dalam paham keagamaan. Dalam bidang keagamaan, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mencakup pembelaannya terhadap sistem bermazhab sebagai cara beragama. Pandangan ini menjadi salah satu elemen kunci yang membentuk NU, organisasi sosial keagamaan yang didirikannya, yang teguh berpegang pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam karyanya, yaitu Asasi li Jami'iyati Nahdlatul Ulama, terlihat dengan jelas pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai paham keagamaan. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan benar, penting untuk mengadopsi pendekatan bermadhab. Oleh karena itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambil kesimpulan bahwa dalam memahami perihal keagamaan dan hukum Islam atau fikih, terdapat 4 madhab yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnah dan Nahdlatul Ulama, yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Untuk memahami ajaran Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tidak langsung mengutip sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya, ia mengkaji pandangan ulama terkemuka pada masa pertengahan yang terdokumentasikan dalam Kitab Kuning. Kemudian, pandangan-pandangan tersebut dihubungkan dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pendekatan ini dilakukan untuk mencegah umat Islam dari kesalahan dalam penafsiran ajaran Islam. Dan dalam menjaga prinsip bermazhab, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendorong adanya kelas musyawarah untuk berdiskusi yang bertempat di pesantren Tebu Ireng. Kelas diskusi tersebut melibatkan para ulama dan para santri. Adapun
Diskusi pada kalangan ulama itu dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri, sementara pada kalangan santri melibatkan beberapa para ulama terkemuka pada zaman itu, seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Manaf Abdul Karim, yaitu pendiri pesantren di Lubauyo di Kediri, Jawa Timur, dan Kiai Haji Abbas Buntet atau di Cirebon. Nama-nama seperti Kiai Haji Mashkur, Kiai Haji Syukri Ghazali, Kiai Haji Syamsul Arifin, dan Kiai Haji Asim juga terlibat dalam kelas santri, termasuk Kiai Haji Asim sebagai salah satu pimpinan pesantren Gulu-Gulu, Sumeneb, Madura. Pemikiran dalam bidang teologi dalam karya-karyanya yang berjudul Ar-Risalah atau Hidiyah dan Al-Qaid fi Bayan ma yajib min Al-Qaid, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menjelaskan adanya 3 tingkatan pemahaman manusia tentang Tuhan. Pertama, yaitu tingkat pemahaman tauhid bagi orang awam yang meliputi pengenalan akan keesaan Tuhan. Kedua, pengetahuan dan keyakinan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemahaman tentang tauhid bagi para ulama. Kemudian yang ketiga, tingkat pemahaman yang lebih mendalam tentang keagungan Tuhan yang mencerminkan perasaan yang sangat dalam, khususnya para sufi yang membawa ilmu tentang Tuhan atau makrifat. Pemikiran dalam bidang tarekat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memberikan perhatian yang mendalam terhadap bidang tarekat. Hal ini tercermin dalam karyanya yang berjudul Ad-Durar Al-Muntasirah fi Masail At-Tisa' Asyarah, berisi panduan praktis untuk umat Islam agar lebih berhati-hati ketika memahami dunia tarekat atau jalur spiritual. Pada karya tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menguraikan pengertian tentang wali Allah yang selama ini menjadi dasar bagi para pengikut tarekat. Kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan. Biografi Kiai Haji Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil ini adalah seorang ulama terkenal. Beliau ini lahir di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan. Nama beliau ini diberikan berdasarkan kota kelahirannya, sehingga beliau dikenal sebagai Muhammad Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan dilahirkan pada sekitar tahun 1836 Masehi dan meninggal dunia di usianya yang ke-106 pada tahun 1925 Masehi. Syekhona Khalil Bangkalan ini berasal dari keluarga ulama yang memiliki latar belakang yang terhormat. Ayahnya, yaitu Kiai Haji Abdul Latif, memiliki garis keturunan yang terhubung dengan Sunan Gunung Jati. Kakek Syekhona Khalil, yaitu Kiai Hamim, adalah putra Kiai Abdul Karim bin Muharram bin Asror Karomah bin Abdullah bin Sayyid Sulaiman, yang mana Sayyid Sulaiman ini adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Kemudian dalam silsilah garis keturunannya, Kiai Khalil Bangkalan memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan intelektual Kiai Haji Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan pertama kali mendapatkan pendidikan dari ayahnya sendiri, yaitu Kiai Abdul Latif. Selanjutnya beliau ini belajar ke Kiai Kofal yang juga merupakan iparnya, dan mempelajari berbagai kitab seperti Awamil, Jurumiyah, Imriti, Sulam Safinah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan studinya dengan beberapa kiai di Madura, termasuk Bujuk Dawuh dari Desa Majaleh, Bujuk Agung, dan beberapa lainnya, sebelum pergi ke Pulau Jawa. Beliau ini belajar di Jawa selama 3 tahun dengan beberapa kiai, termasuk Kiai Muhammad Nur di Pesantren Langitan, Kiai Asyik di Pesantren Cangaan, Kiai Arif di Pesantren Darussalam, Kiai Nur Hasan di Pesantren Sidogiri, dan Kiai Abdul Basor di Banyuwangi. Sesudah menyelesaikan studinya di Jawa dan Madura, beliau pergi ke Mekah di mana beliau mempelajari ilmu qiraah sab'ah dan mendapatkan pengajaran dari beberapa ulama terkenal seperti Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Khatib, Syekh Muhammad Khatib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan Syekh Ali Rohbini. Kemudian pemikiran Kiai Khalil Bangkalan. Yang pertama, dekat dengan penguasa wilayah. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Khalil mulai bekerja di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Di antara tugasnya, beliau ini meluangkan waktu untuk membaca kitab-kitab kunik. Pada saat itu, salah satu kerabat Adipati, yaitu Raden Ludrapati, tertarik padanya dan akhirnya mereka menjadi menantu keluarga Adipati. Konsep pengajaran agama Islam yang diterapkan oleh Syekhona Khalil sebagaimana dapat dilihat dari hal tersebut menunjukkan bahwa
mengajarkan agama Islam akan lebih mudah jika dekat dengan penguasa wilayah setempat. Kemudian pendekatan serupa telah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang menikahi putri Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Kemudian pemikiran yang kedua yaitu tawakal ala Khalil, yaitu salah satu pemikiran dalam pendidikan Islam yang kedua adalah konsep tawakal ala Khalil. Selain mendirikan banyak masjid di Bangkalan, Kiai Khalil juga membangun sebuah kapal yang diberi nama Sarimuna. Masjid sebagai simbol pusat pendidikan agama harus dikaitkan dengan kapal sebagai simbol usaha mandiri untuk mencari penghidupan. Saat berada di Mekah, Kiai Khalil Bangkalan ini menjalankan riyadoh yang ketat, mirip dengan para sufi. Makna dari tawakal ala Khalil di sini adalah menghubungkan antara masjid sebagai simbol ketuhanan dan pusat pengajaran agama Islam dengan kegiatan nyata dalam bekerja dan diwakili oleh perahu untuk mencari ikan di laut. Tawakal berarti mengandalkan doa dan bekerja keras sambil menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu hidup sederhana, cinta ilmu dan akhlak. Pemikiran pendidikan agama Islam Kiai Khalil yang ketiga adalah tentang hidup sederhana, cinta ilmu dan akhlak. Sama belajar di Mekah, Kiai Khalil tetap menjalankan kebiasaan hidup sederhana dan prihatin seperti yang dilakukannya ketika berada di pesantren di Jawa. Beliau ini lebih sering memakan kulit semangka daripada makanan lainnya, dan minumannya berasal dari air Zam-Zam. Hal ini dilakukan secara konsisten selama 4 tahun di Mekah, yang membuat teman-teman seangkatannya seperti Nawawi dari Banten, Ahmad Khatib dari Minangkabau, dan Ahmad Yasin dari Padang terheran-heran. Bahkan ketika ingin buang air besar, Kiai Khalil ini selalu keluar dari tanah haram dan melakukannya di tanah yang halal, sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah haram. Kemudian selama belajar, Kiai Khalil juga mencatat pelajarannya pada baju yang dikenakannya sebagai pengganti kertas tulis. Setelah dicatat, ia mencuci baju tersebut dan kemudian mengenakannya kembali. Hal ini dilakukan secara berulang selama belajar di Mekah, sehingga semua pakaiannya berwarna putih untuk membiayai hidupnya selama menyantri di Mekah. Kiai Khalil ini menulis berbagai risalah dan kitab yang kemudian dijual. Beliau ini banyak menulis kitab alfiyah dan menjualnya dengan harga 200 real per kitab. Kemudian pemikiran selanjutnya yaitu pentingnya mengikat ilmu dengan tulisan. Pemikiran keempat dalam pendidikan agama Islam Kiai Khalil adalah mengenai pentingnya mengikat ilmu dengan tulisan. Kiai Khalil memiliki keterampilan dan minat yang besar dalam menulis huruf Arab dengan indah. Terkadang beliau ini menggunakan keahliannya dalam seni kaligrafi untuk mendapatkan penghasilan. Semua uang yang diperoleh dari penulisan kitab dan risalah tersebut kemudian disumbangkan kepada gurunya. Kiai Khalil sendiri memilih untuk menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Kehidupan sederhana yang dijalankan Kiai Khalil selama menyantri di Mekah sangat dipengaruhi oleh ajaran Imam Ghazali, salah satu ulama yang sangat dihormatinya. Kemudian pemikiran selanjutnya yaitu pentingnya penguasaan tata bahasa Arab. Pemikiran kelima adalah mengenai pentingnya penguasaan tata bahasa Arab, di mana Kiai Khalil Bangkalan ini memiliki kemampuan menghafal 1000 bait alfiyah Ibnu Malik di luar kepala. Kiai Khalil sangat menyukai mengajar nahwu, yang merupakan ilmu tata bahasa Arab. Beberapa orang mungkin menganggap pelajaran nahwu itu sebagai pelajaran yang sangat sulit, sehingga terkesan bahwa orang yang paling berpengetahuan adalah mereka yang sangat mahir dalam nahwu. Padahal nahwu hanyalah langkah awal bagi mereka yang ingin membaca dan berbicara dalam bahasa Arab. Meskipun Kiai Khalil sering dianggap sebagai ahli nahwu, tidaklah benar jika seseorang itu menganggap itu sebagai prestasi yang luar biasa. Penulis perlu menjelaskan bahwa ilmu nahwu itu bukanlah ilmu pamungkas bagi Kiai Khalil. Kemudian pemikiran selanjutnya yaitu pentingnya ilmu mengenal Allah. Pemikiran keenam dari Kiai Khalil adalah tentang pentingnya memahami ilmu mengenal Allah. Derajat tinggi yang dimiliki beliau bukan semata-mata karena keahlian dalam ilmu nahwu.
karena ilmu nahwu hanya merupakan alat dan perantara. Derajat tinggi beliau ini diperoleh melalui ilmu yang lebih utama, yaitu ilmu mengenal Allah dan syariatnya. Ketika dikatakan bahwa Kiai Khalil ini sangat ahli dalam ilmu nahwu, hal tersebut menunjukkan dedikasinya yang mendalam dalam mempelajari setiap aspeknya dan menghafalnya di luar kepala. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pemahaman beliau dalam ilmu syariat yang dianggap sebagai ilmu atau tujuan utama jauh lebih luas lagi. Kemudian pemikiran selanjutnya yaitu pentingnya belajar ilmu tasawuf. Pemikiran ketujuh dari Kiai Khalil Bangkalan adalah mengenai pentingnya belajar ilmu tasawuf untuk menjaga keseimbangan dari godaan hawa nafsu dan pengaruh syaitan. Selama menuntut ilmu di Mekah, selain mempelajari ilmu yang terlihat atau eksoterik seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu nahwu, Kiai Khalil juga belajar ilmu yang lebih dalam atau esoterik kepada berbagai guru spiritual. Salah satu guru spiritual yang diakui oleh Kiai Khalil adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar yang tinggal di Jabal Kubais. Syekh Ahmad Khotib mengajarkan thariqah Qadariyah dan Naksabandiyah. Biasanya kedua thariqah ini berdiri secara terpisah dan mandiri. Tetapi setelah bimbingan Syekh Ahmad Khotib, keduanya ini digabungkan dari Syekh Khotib Sambas. Kiai Khalil mendapatkan ijazah sebagai mursyid thariqah Qadariyah dan Naksabandiyah di Madura dan Jawa dan sekitarnya, memperjuangkan akidah Islam pemikiran. Kemudian pemikiran selanjutnya yang ke-8 dan sangat penting dari Kiai Haji Muhammad Khalil adalah perjuangannya untuk mempertahankan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Semangat cinta terhadap tanah air dan kesiapan untuk berkorban demi mengusir penjajah dari Indonesia. Hal ini tercermin dalam peran beliau dalam pendirian Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Pendirian NU ini melibatkan proses yang panjang dan tidak sembarangan dalam membentuk sebuah organisasi. Selama 2 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk Allah dalam mendirikan organisasi yang akan menjadi wadah bagi para pengikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang melakukan istikharah, petunjuk tersebut tidak langsung diterima oleh beliau, akan tetapi diberikan melalui isyarat yang disampaikan melalui Kiai Khalil Bangkalan. Munculnya isyarat berupa sebuah tongkat dan tasbih yang akan diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui perantara Kiai As'ad Syamsul Arifin menjadi tanda akan berdirinya organisasi besar yaitu Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Kiai Haji Nawawi Al-Bantani ini memiliki nama lengkap Muhammad Nawawi. Kiai Haji Nawawi merupakan keturunan dari Umar bin Arabi bin Ali bin Jamat bin Janta bin Masbukil Al-Jawi Al-Bantani. Beliau ini lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi di Tanara Tirtayasa, Serang, Banten. Kemudian beliau ini meninggal di Mekah pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Kemudian nisbat Al-Bantani ini untuk membedakannya dengan ulama terkenal yaitu Imam Nawawi dari Nawa Damaskus pada abad ke-13 Masehi. Ayah Syekh Nawawi adalah penghulu di Tanara yang diangkat oleh pemerintah Belanda dan ibunya yaitu bernama Zubaidah, orang asli Tanara. Syekh Nawawi ini dikenal sebagai Abu Abdul Muti sewaktu kecil. Sejak usia 5 tahun, Syekh Nawawi ini mulai belajar langsung ilmu agama Islam dari ayahnya. Bersama dengan saudara-saudaranya, mereka mempelajari dasar-dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Ketika berusia 8 tahun, Syekh Nawawi dan saudara-saudaranya ini, yaitu Tamim dan Ahmad, belajar kepada Kiai Haji Sahal, seorang ulama terkemuka di Banten pada masa itu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan belajar ke Purwakarta untuk berguru kepada Raden Haji Yusuf. Kemudian pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi ini berangkat ke Arab Saudi dengan tujuan utama melaksanakan ibadah haji dan juga untuk menimba ilmu. Pemikiran Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ini memiliki peran yang sangat penting di kalangan ulama Al-Jawi.
Beliau ini menginspirasi komunitas Al-Jawi agar lebih serius dalam mempelajari agama Islam dan juga berperan mendidik beberapa ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, umat Islam Indonesia ini harus lepas dari belenggu penjajahan. Dengan memperoleh kemerdekaan, ajaran Islam dapat dengan mudah diimplementasikan di Nusantara. Keyakinan inilah yang mendorong Syekh Nawawi untuk selalu memperhatikan perkembangan dan perjuangan tanah airnya melalui santri-santri yang berasal dari Indonesia. Kemudian, selain mengajarkan pembelajaran tentang agama, Syekh Nawawi ini selalu cekatan menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia dengan mengajarkan arti kemerdekaan, imperialisme, dan antikolonialisme. Ia ingin mencetak individu yang patriotik yang nantinya dapat menegakkan kebenaran, menghapus kebatilan, dan juga mengakhiri berbagai penindasan yang dilakukan oleh bangsa kolonialisme. Meskipun perjuangan yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini tidak terbentuk revolusi fisik, namun melalui pendidikan, beliau ini berusaha menanamkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme yang sebanding dengan jasa-jasa para pejuang kemerdekaan. Kemudian dalam bidang tasawuf, Syekh Nawawi Al-Bantani ini tidak secara aktif mengajarkan atau melarang praktik-praktik tasawuf yang dilakukan oleh para muridnya. Namun beliau ini menganjurkan masyarakat untuk mengikuti salah satu imam tasawuf. Kemudian dalam berbagai karyanya, Syekh Nawawi ini mengaku sebagai pengikut Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, yaitu seorang ulama yang mendirikan tarikat Qadariyah Naksabandiyah seperti gurunya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah seorang penganut sufisme yang dipengaruhi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Kemudian pemikiran fikih Syekh Nawawi sangat dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Baginya, sumber hukum Islam ini terdiri dari 4 elemen utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Syekh Nawawi ini melarang taklid bagi imam madhab yang 4. Namun bagi mujtahid fil madhab, mujtahid mufti, dan masyarakat umum, beliau ini melarang berijtihad dan mewajibkan untuk taklid. Kemudian meskipun pada masa itu Arab itu diperintah oleh pemerintahan yang menganut aliran Wahabi dan melarang ziarah kubur karena dianggap bid'ah. Syekh Nawawi ini berani berbeda pendapat dalam hal ini. Syekh Nawawi ini tidak menentang praktek ziarah kubur dan pandangannya ini didasarkan pada penemuan dan penelitiannya yang ia lakukan terhadap ketentuan hukum dalam ajaran Islam. Beliau ini bahkan sangat menganjurkan kepada umat Islam agar lebih menghormati makam orang-orang yang berkontribusi dalam sejarah Islam, termasuk makam Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian menurut Syekh Nawawi, berziarah ke makam Rasulullah SAW merupakan salah satu bentuk ibadah, sama halnya dengan melihat beliau secara langsung, sebagai pengikat bahwa perjuangan dan prestasi beliau ini yang besar patut diteladani. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq. Biografi Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah seorang ulama terkemuka di Indonesia yang berasal dari Jember. Lahir pada tahun 24 Januari 1926 Masehi atau 10 Rajab 1344 Hijriah. Beliau ini berasal dari Kabupaten Jember dan memiliki nama kecil Ahmad Muhammad Hasan. Pada saat yang sama dengan kelahirannya, yaitu Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah organisasi besar juga didirikan. Kiai Haji Ahmad Siddiq ini lahir 7 hari sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Ahmad Siddiq adalah putra bungsu dari Kiai Muhammad Siddiq dan Nyai Hajah Zakiyah yang juga dikenal sebagai Nyai Maryam. Kemudian pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq ini memiliki peran penting dalam mengembalikan NU ke Hitoh 1926 dengan merumuskan Hitoh Nahdiyah pada tahun 1983 sampai 1984 Masehi. Beliau juga berkolaborasi dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan para kiai lainnya dalam menyusun deklarasi tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjadikan NU sebagai
civil society yang memiliki peran yang kuat tanpa terlibat dalam politik praktis, sambil tetap memperkuat eksistensi Pancasila. Ahmad Siddiq ini memandang Pancasila sebagai asas dalam perspektif teologis dengan mengaitkannya dengan konsep takwa yang ada dalam Al-Quran. Menurut Ahmad Siddiq, Islam dalam konteks Hitoh NU bukan berarti meletakkan Islam dan Pancasila sebagai agama dan ideologi secara sejajar. Beliau ini menjelaskan bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal tidak mengurangi makna Islam sebagai agama, tetapi memberikan konteks bahwa Islam juga mencakup ilmu pengetahuan dan pemikiran yang relevan dengan perubahan zaman. Kemudian Ahmad Siddiq juga menegaskan bahwa ideologi adalah hasil karya manusia dan umat Islam dapat memiliki ideologi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, Ahmad Siddiq ini menganggap penting untuk menjelaskan hubungan antara Islam dan Pancasila agar tidak hanya dipahami secara simbolis tetapi juga substansial. Pancasila ini dipandang sebagai manifestasi dari nilai-nilai ajaran Islam seperti tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Hal ini penting agar umat Islam memahami bahwa Pancasila ini merupakan dasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian, pada Muktabar ke-28 NU pada tahun 1989, Ahmad Siddiq ini berhasil memberikan penjelasan yang luar biasa tentang hubungan antara Pancasila dan Islam. Beliau ini menyampaikan bahwa Pancasila ini sejalan dengan Mitsok Madinah yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian penjelasannya yang sistematis dan logis diterima baik oleh pemerintah dan masyarakat umum karena menggunakan terminologi politik modern dan metodologi pembahasan fikih yang dapat dimengerti oleh semua pihak. Kemudian Hitoh Nadia ini merupakan garis besar pandangan dan perilaku perjuangan NU yang didasarkan pada landasan wawasan keagamaan. Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, NU ini didirikan oleh para ulama terdahulu yang memiliki wawasan keagamaan yang sama, meliputi pandangan, sikap, dan pemahaman terhadap ajaran Islam, serta perilaku sehari-hari. Salah satu gagasan penting Kiai Haji Ahmad Siddiq lainnya adalah yaitu penciptaan istilah persaudaraan yang dimaksudkan untuk mengikat dan mengatur hubungan manusia dari sudut pandang agama Islam. Berikut beberapa istilah yang diciptakan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq yang juga dikenal dengan trilogi ukhuwah, yaitu ada persaudaraan sesama muslim disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama manusia atau ukhuwah watoniyah, dan persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.